acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, Banci-Bici dulur-dulur dimanapun berada dan olahraga yang paling banyak penggemar, baik itu dari yang pengen mainnya atau bahkan kita yang menyaksikan, pasti sudah tahu jawabannya ya. Olahraga sepak bola nih, Banci-Bici. Dan kalau kita juga lihat sepak bola saat ini memang lagi happening-an, lagi siru-siru-nian ya dengan prestasi Indonesia, dan belum lagi dengan banyaknya agenda perlombaan atau pertandingan yang akan digelar yang dinantikan oleh masyarakat pencinta sepak bola pastinya ya. Dan begitupun untuk di studio Pro 4 FM Palembang, jadi kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Bapindho FC. Ini salah satu apa yang kita nyebutnya ya, salah satu klub bola ya kali ya, yang ada di kota Palembang, di mana di obrolan komunitas edisi Rabu tanggal 26 Juni 2025 kita bakal berbincang banyak dengan 3 perwakilan dari Bapindho FC yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang ya. Dan kami juga sapa untuk Banci-Bici yang pengen menyaksikan tayangannya atau menyaksikan langsung siaran kami, silakan ke channel YouTube Pro 4 Palembang karena kita lagi live streaming juga di situ, atau bahkan yang lagi monitor di RRI Digital. Selamat pagi juga kami sapa, dan juga tentunya di 88,4 MHz Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan langsung kita bakal sapa Bapindho FC. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah ada kedatangan 3 perwakilan dari Bapindho FC. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ini kita punya siapa nih namanya? Ada Tawa Dinho. Buka kacamata ya. Amigos. Lezatos. Apa lagi tuh sambungannya tuh? Jalato. Oke, ada Tawa FC. Tawa FC lagi, Tawa Dinho ya. Yang ini bertindak sebagai apa Tawa kalau di Bapindho? Jadi ini Apa? Tukang masak ada mungkin masak, ya. Iya. Chef. Jadi chefnya ya. Alias pemainnya juga di sini Tawa. Dan selain itu Tawa didamping oleh 2 rekan lainnya. Ini ada Rio Agustin. Pagi Bang. Sehat ya? Sehat Bang. Oke, ini sama kayak player nih baju-bajunya. Baik, Ini kalau Rio sebagai apa nih kalau di Bapindho? Admin ya Bang. Sebagai adminnya juga, luar biasa. Dan di sebelah kiri Tawa juga ini sudah hadir ada Anjas. Kalau Anjas sebagai apa nih di Bapindho? Bendahara Bang. Bendara, bendahara ya, bukan bandara. Bendahara. Nyebutnya tadi bandara ini saking apa kedinginan apa? Tidak. Ya pas ya. Oke. Bapindho FC ini namanya lumayan unik dan juga gampang kita ingat ya. Tapi kita pengen tahu dulu Bapindho FC ini siapa ini? Penggagas atau penegaknya? Saya Bang. Oke, boleh dijelaskan kayak apa tuh pada awalnya? Bapindho FC itu awal mulanya tuh kami tuh kumpul-kumpul nih Bang. Tapi bukan kumpul yang itu bukan. Ya, Maksudnya kumpul perkawanan. Iya, teman terus satu kampung. Oke. Terus sekampung dengan Tawa? ya enggak, dia di Gandus. Sama Anjas. Makanya itu kan kita pernah ke tempat Tawa juga. Makanya kalau satu kampung artinya dari Gandus ya, bukan ya? Bukan. Kampung mana tuh? Di Kapten Bukannya di Pai, KM8 Bang. bukan? Jangan Bang. Agak sensitif kita nyebut ke kampung. Ini banyak soal kampung di Palembang. Kampung mana tadi?
Di Kapten Rifai. Oh, Kapten Arifai Yang sinilah. belakangnya Bang Mandiri, Bang. Oh, itu. Yang panjang dam itu, Bang. Oh, iya. Jadi julukannya Laskar Pinggir Dam. Oh, iya. Laskar Pinggir Dam itu. Kolam terpanjang di Palembang. Tempat kolam. Oh lah, ini yang tahu pernah berenang situ ya. Nganjuk duduk belakang Mandiri. Di Oke. pucuk Mandiri. Di pucuk Menara Mandiri. Jadi bahas dam gitu laju ini, bukan bahas Bapindo ya. Oke. Nah ini dari tahun berapa nih Rio ya sebagai penggagasnya Iya, nih? Tahun berapa tuh pada saat itu? Kalau mulai itu dari tahun 2015 sudah main futsal. Wah, tapi Terus- belum Bapindo belum? Udah. Oh, sudah Bapindo. Sudah, Bang. 2015. Terus 15 futsal nih. Mhm. Terus kan udah booming mini soccer. Iya. Jadi 2021 Oke. kami mulai bentuk tim. Dibentuk Buat timnya. maju lah. Aha. Awal mula tuh, Bang. Jadi artinya ini kalau kita sebutkan Bapindo ini ada di tahun aktifnya maksudnya tuh aktif di tahun 2021. 21. 2021. Yang pada saat itu ada berapa anggota? Awal mula tuh cuma dikit, Bang, ada 14. Ada 14 anggota pada saat itu. Sudah ada towok belum? Sudah dari sudah awal ada. mulai ya. Wih, iya boleh lah di awalnya Anto ikutan di sini. Iya. Ya. Nah, dari hobi bola kawan-kawan di kampung akhirnya jadi Bapindo untuk saat ini di tahun keempat ya mungkin kalau dari 2021 aktifnya. Iya, Bang. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan sudah ngumpul itu dari 2015 kan? 2015. Sudah 10 tahun. Iya, Ya kita Bang. pengen tahu kan untuk di Bapindo ini struktur organisasinya kayak apa tuh? Di Bapindo ini saya kan ketua nih, Bang. Ada ketuanya. Ada ketua. Ada samping saya Kak Taudinho. Bagian admin 2. Admin. Penasehat juga. Kita Penasehat. Kan kalau sehat tiba nggak percaya aku. Nggak percaya nih kalau. katanya pergi aja, Bang. Oh, iya, Kalau iya. lagi hujan pakai payung. Iya. Oh, ini nasihatnya lebih ke kekeluargaan itu ya. Iya. Bukan ke Bapindonya bukan. Iya, yang penting ada nasihat ya, Iya. Terus ada apa lagi tuh di situ? Ada sebelah Kak Tawo ada aja sebagai ada Anja. bendahara. Ada bendaharanya juga. Selain itu ada lagi. ada Apa tuh? admin ketiga ada juga. Oke, ada admin ketiganya. Iya, Padli. Ada tapi Padli dia juga. berhalangan. Oke. Sampai 30 admin ya. Wah, banyak ini. Kenapa ini nih? Kantor apa mana ini sampai 30 ikut itu? Tuh ini nggak nguna-nguna nih. Cuman kalau kita mengerucut lagi untuk jumlah aktif saat ini anggota di Bapindo ini ada berapa ikut? Kalau untuk saat ini udah 40, Bang. Wah banyak ya. 40, Bang. Iya. Yang aktif. Itu aktif gak lo? Alhamdulillah aktif. Itu Bang Galo itu. Oh enggak bukan campur dogam katanya. Campur itu Bang Galo asli situ. Iya, Bang. Oke. Nah ini kita ke Anjas dulu nih, kita pengen tahu juga. Kalau Anjas ini bergabungnya sejak kapan tuh? Sejak awal juga, Bang. Dari 2021. Ya, Waktu itu diajak oleh Tawo atau diiming-imingi Tawo untuk supaya gabung atau memang hobi bola? emang hobi bola. Terus emang sudah kenal Rio dari pas masih sekolah dulu. Oh, kawan lama. Iya. Galak berkawan dengan Tawo kamu. Dari bayi kan Oh, kawan. dia baik. Ya. Dari lahir lah kawan. Dengan Rio. Dari perut bila kawan. Jadi memang sudah kawanan lama, akhirnya Anjas diajak oleh Rio untuk bergabung, bergabunglah di situ. Oke. Dan aktif sampai dengan saat ini ya? Aktif. Oke. Nah, kalau Tawo bergabungnya sejak kapan? Sejak 2021. Oh ya, dari awal juga. Iya. Pada saat itu bergabungnya ada yang ngajak Tapi atau kalau datang dewek? sebelum 2001 tuh 1945 lah bergabung di Bapindo. Wow, pas kemerdekaan ini ya, Cak ya. Bapindo belum ada lah bergabung. Wah. Dengan Kak Jemi. Jadi kan. Ini Kak Jemi Anaconda juga lagi monitor nih. Oh, lagi monitor. Sapa dulu nih. Halo Kak Hai, Jemi. hai. Ini salah satu ketua dari Romali Romario. Entertainment. Wah, luar biasa nih aja. Top skor itu. Wah. Top skor Liga BBLK. Rompal KW ya. Umpan kami juga. Oke, nah kalau kita balik lagi ke Bapindo ini, kalian biasanya kalau ngumpul itu ada agenda khusus atau pada saat ada pertandingan baik ngumpulnya? Biasanya, Bang, lebih sering tuh pas ada match mini soccer. Oke. Kalau hari-hari biasa kan sibuk kerja, Bang. Itu kesibukan masing-masing Iya. ya. Dan seringkali untuk match soccernya itu weekend atau dadakan tiba-tiba apa ya Mek, itu? Oh iya, kalau untuk Bapindo ini kami nggak punya member, Bang. Oh, nggak ada Jadi member. ngikut teman-teman tim yang punya member. Oh kayak itu. Iya. Gimana sih maksudnya itu? Misalnya ada tim Romario nih, member di hari Senin atau apa jam 8 aja, kami ikut dia. Oh bergabung di situ. Iya. Oke. Fun sparring sama dia. Oke baik. Dan kalau
memposisikan untuk sebagai posisi di lapangan tetap mengikuti dari ini tadi ya? Ya, menyesuaikan yang member. Bukan karena kayak Towo misalnya fokusnya di striker B atau di kiper kayak itu tidak ya? Nggak. Pindah-pindah kayak itu. Pindah, kadang nyapu, kadang Itu multi talenta namanya kalau sampai ke nyapu-nyapu itu Towo ini dah. Dan kalau ke Anjas lagi tuh pengen tahu untuk bermain bola itu biasanya apa ya yang serunya tuh di mana tuh bermain bola? Ke Anjas dulu kita pengen tahu. Ya serunya itu Bang bisa bertemu kan sama teman-teman juga. Iya. Sehat kan. Karena itu olahraga kan. Nah, karena itu olahraga. Terus serunya itu karena hobi Bang. Karena hobi itu tadi. Jadi walaupun secapek apapun, tiba-tiba kawan ngajak main bola tetap ya ikutan di situ. Tetap. Biasanya kalau di lapangan posisinya sampai di bagian mana tuh? Nah, kalau saya itu di back paling Bang. Di back, Back kiri. di back kiri di situ. Cuman situlah. Situlah. Kalau tahu di mana posisinya? Belakang gawang apa? bagian nih, Iya. bagian keuangan, bagian duit. Balik Tidak, admin lagi ya. striker. Padahal admin lewat tadi striker. Striker. Dan kalau biasanya kalau kalian tuh untuk bermain bola ini lebih cenderungnya ikutan kan tadi kan, Iya. bergabung dengan tim yang sudah ada. Iya, Kenapa tidak coba mempersiapkan member dewek kayak itu? Pengennya gitu Bang. Jadi banyak teman-teman itu yang pengen tuh muter-muter aja Bang kami main Bang. Nggak di satu lapangan. Oh, Jadi itu. nanti kopi, nanti ke Quattro, pindah-pindah Bang. Pindah-pindah tempat Iya. ya. Oke. Kalau mengenai jersey kayak apa tuh? Kalian ada jersey khusus kan biasanya kalau apa nih kita nyebutnya klub bola atau apa nih? Klub bola. Bang. Klub bola ya. Iya. Itu biasanya kan ada jersey masing-masing tuh. Ya. Kalau kalian kayak apa tuh konsepnya? Jadi Bang di 2021 sampai 2024 tuh kami pakai jersey warna biru, warna ungu. Nah, untuk di 2015 ini kami punya gebrakan lain. Apa Jadi tuh? pengen beda di Palembang, pakai jersey negara. Oke. Italia, Belanda. Oh iya kayak yang dipakai nih Manca Bica ya. Iya. Jadi untuk yang lagi nonton di tayangan YouTube kita ini baca lihat nih ada warna biru, kuning dan juga oranye. Kenapa pemilihan kayak itu tuh kenapa nih konsepnya? Pengen beda Bang. Beda pengen Bang, beda ya? yang lain ya Bang. Oke, itu salah satu poinnya membedakan Bapindo FC dengan klub bola lainnya ya. Iya, Bang. Dan ini pemilihan jersey-nya sesuai dengan kalian yang mengagumi klub bola yang dipakai atau memang diatur oleh ketua nih Rio sebagai ketua di sini. Berhubung kami sering main malam, jadi kami ambil warna-warna yang terang Bang. Oke, sebagai jingoan ya. Iya. Kalau lagi tahu malam dah. Kacamata hitam pula. Jangan pakai yang hitam tahu malamnya sarannya minta tolong Kadang ya. kadang jersey-nya dipasang lampu. Oh iya supaya tambah Iya, terang. pening wong Jersey. yang main bola itu kaget ya. Tidak biar terang jersey. Itu ya. Oke. Dan kembali lagi kalau ke lapangan lagi nih, kalian Jingo untuk dunia persepak bolaan di Palembang ya. Iya. Saat ini ada klub baru lagi ya katanya. Ya, ada. Ya. Boleh dong sedikit pengetahuan tentang kalian dari yang tadi kita klub ini tiba-tiba jadi ini, apa tanggapan kalian yang memang pencinta sepak bola dari Anjas mungkin apa? Klub sepak bola baru di Palembang. Di ini. Palembang. Sumsel United itu Bang. Sumsel United. Kalau untuk klub baru sih bagus sih Bang. Tetap kita dukung Tetap ya. kita dukung, Dan selain itu melihat pemain-pemainnya kayak apa tuh? Pemain-pemainnya sih. Ada yang diidolakan enggak maksudnya tuh? Kalau untuk ini tetap si Sriwijaya Bang. Itu ya. Oke, baik. Kalau tahu juga dengan Sumsel United. Tahu. Kayak apa tuh tanggapannya? Bagus untuk wadah untuk pemain-pemain muda untuk bisa menyalurkan hobinya. Menyalurkan bakatnya juga ya, skillnya juga bermain sepak Tambah bola. bagus kalau banyak klub bola di Palembang. Itu. Di Jawa saja bisa banyak klub bola. Kenapa Palembang enggak ya? Iya, ngapa di Palembang tidak bisa? Ngapa lah? Ngapalah? Balik nanya tau aja aja. Oke. Nanya balik nanya. Kalau Rio kayak apa tuh melihat perkembangan dunia sepak bola terkhusus di Palembang ya, yang kita lihat ada United Sumsel. Ini kita lumayan bangga juga nih sebagai orang Palembang. Kalau saya sih Bang, saya setuju Bang, karena dengan adanya Sumsel United ini, bibit-bibit muda di Palembang ini punya kesempatan untuk main di Liga Pro. Oh itu. Dan secara tidak terang langsung bisa main di timnas Bang. Oh itu. Iya. Ada yang diidolakan mungkin di Sumsel United pemainnya? Ada. Siapa namanya? Siapa yang baru? Habib itu. Ibrahim, ya, baru Habib masuk. Ibrahim itu. Kenapa tuh? Karena skill cara dia bermain atau lebih kepada kayak apa ya, biasanya kita mengidolakan pemain sepak bola tuh skillnya sudah pasti kan,
dan juga mungkin kepribadiannya mungkin atau Iya. lebih kemana tuh? Lebih ke game plan dia main bang. Oh, Jadi dia gameplannya. mengatur serangannya bang. Shootingnya bagus. Dan Oke. juga dia orang asli Palembang. Asli Palembang. Iya, Oh, itu. Wong Kitogalo. Wong Kitogalo ya. Iya, Bang. Nah, kalau di lapangan lagi boleh di-sharing untuk pendengar kita, untuk kalian pernah ada pengalaman yang seru sampai cedera kayak itu, atau saking keserunya bermain lupa balik ujung-ujung enggak begawe itu. Ada enggak pengalaman-pengalaman yang seru di lapangan? Rio mungkin ada enggak? Kalau di Bapin sih paling ini aja bang, mainnya pernah 1 minggu tuh 5 kali. 1 minggu 5 5 kali. Nangis Sintayong bang. Jadwal itu bang. Kalah ya. Iya. Itu fisiknya kayak apa tuh kalau sampai 5 hari berturut-turut itu? Jadi bang kalau mainnya tuh 5 kali itu teman-teman yang 40 itu saya rolling bang. Jadi ada main di Selasa, ada yang main di Kamis gitu. Jangan dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya, pecah betis bang itu. Dan itu momen apa tuh? Ada kejuaraan atau apa? Ini teman tuh pengen main. Lagi di Palembang semua ya. Iya, hobi baik Hobi, ya. iya. Fun football. Fun Cak football. Juan tuh, ya. Iya, Bang. Oke, baik. Nah, ini kalau Anjas biasanya sebelum bermain bola apa yang dilakukan? Untuk yang awam pengen tahu juga tuh. Nah, yang pasti pemanasan ya bang. Pemanasan. Ini teknik pemanasan yang dilakukan kalian untuk di lapangan sepak bola kayak apa? Sebelum bermain bola pastinya. Nah, seperti pada umumnya aja bang, buat pemanasan kaki. Nah, Jadi yang apa ya, kita kalau digerak ke kanan kiri Iya, nanti goyang-goyang kayak itu iya, kan. kan. Itu untuk di kaki. Kalau untuk di tangan? nah, untuk kan paling buat ini aja. Oh ya, Nah, kayak pelenggaran tangan mah itu ya. baik ke Oke. kaku. Ada berapa ikut sih dia tuh, kaki, tangan? Kepala juga. Kepala juga. Iya, untuk nyundul bola. 3 itulah ya yang biasa Iya, digunakan. iya, Bang. Oke. Nah, untuk pemilihan jenis sepatu ini kan seringkali kita tuh ketukar. Iya. Dan bahkan kawan tuh ya sudah, yang penting main baik itu. Nah, yang penting ikutan dan juga pakai sepatu. Tapi apa nih yang kaget bakal ditimbulkan ketika kita salah lapangan, salah menggunakan sepatu juga? Oh iya bang, kalau untuk di mini soccer ini mah kebanyakan pakai sepatu trup atau sepatu sepak bola. Sepatu sepak bola ya. Kan kalau sepatu futsal dia licin. Oh, itu. Licin bang, nggak ada cengkeramannya. Jadi kebanyakan teman-teman tuh pakai sepatu sepak bola. dan kalau licin kaget takutnya terjelengkang pula main tuh, kan? Terjelengkang. Permainnya udah maksimal kan di situ kan. Oke, kalau tahu lebih hobi di mana nih, mini soccer, futsal atau di lapangan dekat rumah gitu? Lapangan ini basket. Main bola di lapangan basket ya. Lapangan besar. Oh, lapangan besar. Dan terakhir ikutan bermain di mana? Kemarin kita kepo di postingan Towo itu di Papeda ya. Iya. Sama rumah Rio, Jamiron. Oh iya. Itu pagi-pagi ya. Iya, pagi-pagi. Sebagai apa di situ? Sebagai bukan admin lagi. Lupa kalau pula admin itu temannya lah, jo admin dari awal sampai ke habis admin itu jawabannya. Sebagai apa di situ? Back kalau di Liga BBLK. Wih, luar biasa. Dan striker tertajam. oh Coach itu. Jamie. Jamiron. Oh, iya. Dia saat ini top skor Liga BBLK. Wah, itu ya. Coach Jamie juga turun di lapangan kemarinnya di situ ya. Dan bermain bola itu sampai bisa bergabung dengan klub-klub instansi ya kayak itu. Iya. Pernah ada pengalaman kalian ikut apa namanya itu? Ikut seleksi kayak itu? Ada enggak? Pernah ada ikutan seleksi? Pernah? Kalau untuk Bapindo emang nggak ikut turnamen bang. Ada ikut turnamen. Iya. Tidak, biasanya itu kan sudah aktif di Bapindo, tiba-tiba ada open untuk pencarian pemain dari instansi apa itu. Oh kemarin pernah. Kayak apa tuh biasanya itu? Kejaksaan. Kejaksaan. Untuk Sempat Liga ikut Rio Futsal. pada saat itu. Ikut. Dan kalau untuk seleksi sepak bola ini lebih kemana biasanya tuh poin-poinnya? Apanya bang? Poin-poin penilaian untuk supaya bisa bergabung. Kalau kita ikut, kalau nyanyi kan lebih ke teknik suara, teknik vokal. Nah kalau untuk bermain sepak bola ini lebih kemana poin-poinnya? Lebih ke teamwork. Cara dia main, cara dia passing, cara dia kontrol, cara dia shooting. Oh itu. Lebih kayak gitu bang. Oke, jadi banyak hal ya di situ yang bakal diulik ya. Dan untuk bermain sepak bola ini, untuk yang awam juga pengen tahu kan, di lapangan itu ada beberapa istilah yang kayak disebutkan oleh Rio tadi, ada shooting, ada lagi apa lagi itu?
passing dan lain sebagainya, dan ada apa lagi? Heading. Kita ke heading dulu. Heading itu kayak apa? Heading itu nyundul bang. Nyundul. Bahasa awam kita nyundul Nyundul. pakai pala itu ya. Jangan nyundul batu. Apa? Bencil loh kak ya. Iya bang. Kena otak kecil loh kaki itu. Kaki yang kedua tuh apa lagi? Passing. Ada passing. Passing tuh ngoper bola bang. Oh, ngoper bola kayak Iya, biasa ya. iya. Oke, dan itu apa lagi tuh? Ada shooting, menendang Shooting. bola. Bukan syuting film. Syuting nendang bola yang dengan tenaga ya. Iya. Oke, terus ada lagi apa tuh? Banyak, ada capping, ada juggling. Juggling. Capping dulu. Capping itu apa tuh? Capping tuh bola tuh ditekuk biar buat tipuan bola. Oh Bang. iya, teknik elemen ngoceh Iya. mencak juga. Iya. Aha. Kalau kata samba. Iya. Oke. Macam Terus apa lagi tuh? Apa Tapping tadi. Juggling. Juggling. Ada. Juggling itu apa juggling? Juggling itu mengangkat bola Oh, dengan iya. kaki dua. Oh iya, pakai kaki tuh. Iya, Bang. Oke, itulah ya. ada nguling. Guling. Kalau capek nguling. Terjelengking ada juga ya. Jadi banyak istilah, banyak juga teknik yang dilakukan di lapangan, dan biasanya kalian ada latihan enggak untuk di Bapindo nih? Latihan kumpul sama-sama, yuk kita latihan dulu tuh sebelum kita bakal ada fun football kayak itu, ada enggak? Ada, tapi duel PS bang. Hah? Main PS kami. Iya. Lebih ke otak ya itu ya, bukan ke fisik. Iya bang. Tinju, kadang tinju, latihan tinju. Sebelum main bola itu kan latihan tinju dulu. Bertinju dulu ya. Lowo ini cak teman kena tinju ini. Dan biasanya cak itu. Cuma kalau teknik main langsung dengan main PlayStation, Anjas pernah juga untuk ikutan kayak itu. Nah, kalau main PlayStation sih paling ke strategi paling itu bang. Tapi sama enggak sih kalau kita pasar tim itu? Mirip-mirip paling. Hampir mirip ya. Jadi greget kita bermain tuh kayak seakan-akan kita tuh ada di lapangan itu ya. Oke. Dan biasanya kalau kalian kumpul kayak itu memang ada waktu juga. Ya ada. Ya ada waktu bang. Ini kan kamarnya tadi dekat rumah Galuh tuh. Iya. Aha. Biasanya rumah siapa yang paling sering dijadikan tempat untuk kumpul itu? Rumah tadi? saya Yang bang. paling ke Mario. Rumah ketua tuh lah pasti ya. Kadang rumah kosong kadang. Gak main jelangkung atau rumah kosong. Oh ini dah jauh-jauh dari hantu tuh lah kalau. Jadi kayak itu ya. Dan untuk terdekat ini akan ada apa dah? Apa ya? Kalau pertandingan tidak ya? Ya. Lebih ke fun ya. match, iya. Ada jadwal mungkin kalian Ada. di mana tuh? Semalam udah main bang di Quattro musuh Glamor. Oh itu barusan sudah. Iya. Yang Minggu atau Sabtu nih kemarin tuh sama Kak Jamie ikut juga. Iya. Aha, yang dia petang-petang ya. Iya. Ayo jam 4 kalau nggak salah udah ngomong itu. Jam ini jam 6. Jam 6. Iya di Oke. sentra. Jadi ikutan Galuh di situ, dan biasanya kalian kan gabung dengan fun football lainnya. Cak mana tuh? Bisa bergabung sama itu, atau memang ada kawan di sana memang sudah kenal, atau memang nyari sama itu nah? Biasanya kan di Fun Football Palembang ini ada grup admin bang. Oh iya. Iya, jadi ya saling komunikasi di situ bang. Mau isi kosong jadwal apa, bulan apa gitu. Jadi siapa yang nak ikut, payu cepat isi list itu tadi Ya, biasanya ada chat ya. nawarin Mbak Pindo mau ikut nggak di bulan Juli? Oke, gas gitu. Dan kalau menurut kalian apa nih yang dirasakan setelah bermain sepak bola? Lebih ke fisiknya kayak apa tuh? Oke, siapa yang pernah merasakan? Mungkin tahu? Agak sehat segar. Sama tidak sehat ya? Iya. Jadi lebih segar gitu. segar, agak Oke, dan selain itu ringan apa lagi? badan. Badan terasa ringan. Dan kalau Anjas apa? Setelah main sepak bola apa yang dirasakan? Yang jelas pegel dulu. Apa? Pegel dulu paling ya. Pegal setelahnya kan. Iya, setelahnya. Oke, tapi kalau lebih ke bugaran badan ada juga. Pasti. Ada juga lebih bisa. enteng. Dan bisa juga menurunkan berat badan ya katanya. Ya bisa. Bisa, pecah juga di situ ya. Ada yang 100 kilo bisa 1 kilo. Oh, itulah tipes itu malah sampai sekilo dari 100 itu. Kalau Rio kayak apa tuh? Yang dirasakan di fisiknya mungkin setelah bermain sepak bola. Kalau sudah pulang, kalau itu lebih fresh bang, lebih fresh dan lebih fresh, lebih segar. Dan pulang dari main mini soccer juga kami kumpul. Oh, kumpul Buat lagi. fondasi bang, makan. Bukan. Oh iya. Makan, iya. Jadi yang tadi energi yang dikeluarkan tadi, keringat Yamato tadi balik lagi ya. Iya, balik lagi. Otak yuk. Lemak-lemaknya muncul lagi, Muncul lagi. Iya, Makan. Jadi lewat baik itu. Langsung makan terus balik. Langsung makan lagi betul. Oke, dan baik Manca Beca, untuk yang pengen telepon juga boleh ya, kali yang punya hobi sama
dengan Rio, Anjas dan juga Towo. Mungkin pengen ikutan ngobrol sama kami berempat di sini. 351656 kami bakal terima teleponnya, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-884-884. Tapi sebelumnya kita bakal ke beberapa informasi dulu ya, lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah mantap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang. Kita masih bersama dengan kawan-kawan Bapindo FC sampai di jam 10 siang waktu Indonesia Barat. Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata queteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang. Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job deskmu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Sound True Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Sound True Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia. Pergi ke sungai, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama kawan-kawan dari Bapindo FC, yaitu ada Towo, ada juga Rio, dan juga ada Anjas ya di studio Perempat FM Palembang. Kita masih berbicara mengenal lebih dekat Bapindo FC. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana awal berdirinya dan lain sebagainya ya, termasuk juga dengan
hal-hal yang kita awam tidak tahu tentang istilah-istilah yang ada di lapangan. Oke. Dan kali ini kalau pengen tahu dengan kalian masing-masing mengenai tanggapannya ya. Apa perbedaan antara sepak bola modern dan juga sepak bola tempo dulu? Nah, kalau saat ini kan kita sudah banyak istilah tuh. Ada mini soccer, ada lagi futsal dan lain sebagainya. Kalau yang kalian tahu sepak bola zaman dulu tuh kayak apa tuh? Pernah enggak baca-baca itu kan? Oh ya. Apa tuh? Kayak apa? Kalau sepak bola yang sekarang nih Bang, zaman dulu kan cuma pakai wasit ya Bang ya. Pakai wasit. Ya, kalau sekarang nih di sepak bola sekarang ini ada VAR. Apa tuh Pak? VAR itu ada pakai teknologi ya Bang. Teknologi itu. garis kayak gitu Bang. Oke. Kayak komputer. Jadi nggak semuanya bisa jadi gol. Jadi setiap gol tuh dicek dulu di VAR. Oh, jadi bisa dicek. Iya. Jadi misalnya badan itu Bang harus utuh lewat dari Garis lawan. itu tadi. Iya, nggak boleh. Kalau oke. ujung jari pun nggak bisa, nggak gol. Jadi sudah menggunakan teknologi secanggih itu ya. Iya, ada VAR, ada kejingan semua Bang. Dan negara mana tuh yang sudah menerapkan itu? Hampir ya? Eropa, Indonesia udah pakai. Indonesia juga udah sudah pakai. Waduh, Iya, jadi kita Indonesia. bangga juga ya. Iya. Dengan Indonesia sudah menggunakan teknologi VAR, itu VAR, tadi sebutannya. Iya Bang. Apalagi tuh, kalau zaman dulu mungkin stadion kali ya. Stadion. Stadion lebih sudah bagus sekarang lebih megah. megah ya. Kalau dulu di Palembang stadionnya ada berapa kok? Atau untuk saat inilah yang kalian tahu, stadion di Palembang tuh ada berapa tuh? Kalau untuk yang bagusnya atau yang ini Bagus galau sih sebenarnya. Tapi kalau nama-namanya mungkin yang banyak diketahui orang Bumi Sriwijaya sama Gelora Sriwijaya Jakabaring. Bumi Sriwijaya sama JSC itu ya. Oke, Kalau Gelora untuk- Sriwijaya. Oke, selain itu apa lagi? Kamboja. Kamboja, Patra Jaya. Apalagi itu lapangan Hatta ya. Ya, lapangan Hatta. Dan juga yang di mana itu KM10 tuh? Jasdam. Jasdam. Dan Jasdam. Jasdam ada juga. Dan lain sebagainya banyak ya. Iya. Kalau kita lihat memang Kalau nak dihitungnya banyak sampai Sampai habis. banyak ya yang sampai dengan saat ini juga masih aktif tuh lapangannya. Dan selain itu juga mengenai perkembangan sepak bola pasti sudah berkembang nian kan saat ini kan. Yang kita lihat banyak tumbuh pesat klub-klub bola, termasuk tadi di Sumsel juga sudah punya Sumsel United juga dan lain sebagainya. Nah, negara mana yang pertama kali menciptakan permainan sepak bola? Ada yang tahu tak? Ayo Kak Towo. Ayo apa ada tak? apa ayo. Brazil Oke. apa Amerika? Nah, tapi kalau dari kalian kan pasti punya idola tak? Ya, Untuk pemain idola. sepak bola. Oke, Anjas. Siapa tuh klub yang paling di idolakan kayak tuh? Nah, Arsenal. Arsenal. Alasannya kenapa tuh Arsenal? Awalnya sih senang dengan pemain Bang. Pemain yang paling menonjol tuh di Arsenal siapa tuh? Kalau untuk dulu yang paling diidolakan Ozil. Ozil. Saat ini sudah ini ya. Saya ini udah pensiun ya, pemimpinannya bagus. Itu. Dan kalau tahu ada tak klub yang diidolakan? Ada. Siapa? Mario. Mario kan. Barcelona. Barcelona. Kenapa Barcelona pilihannya? Karena dulu kan ada Ronaldinho. Oh iya tetap ya, dulu kandung di situ ya. Ronaldinho. Apa tadi itu? Amigos. Amigos Lazatos itu ya. Barcelona kalau di Sumsel di Palembang Sumsel sama Sriwijaya. Iya ada dua ikut Sumselnya lah memang gitu ketemu tuh juga, kan. Ada berapa kalau di Palembang nih? Di Sumsel nih? Dua ikut tuh lah ya. Ada PS Palembang, PS Palembang ada juga Liga kan? 4 ya, Liga 4. Jadi ada 3 ya kalau tidak secara langsung itu Iya, 3 Bang. Sriwijaya FC, Ada Sumsel FC, Sumsel United, United, PS PS Palembang. PS Palembang. Oke baik, dan sejarah panjang memang untuk di Sumsel luar biasa ya. Mengenai dunia sepak bolanya kita pernah berkali-kali juara kayak itu kan di zaman Sriwijaya FC pada saat Iya. itu ya. Dan untuk Rio nih apa klub bola yang diidolakan? Kalau saya AC Milan Bang. AC Milan, kenapa Iya. tuh? Karena saya ngefans sama Andriy Shevchenko. Hobi bola gara-gara Shevchenko Bang. Awalnya. Iya, Andriy Shevchenko. Oke. Ukraina. Sama dengan saat ini masih pensiun atau masih? Udah pensiun pelatih Sudah dah. pensiun juga. Pelatih Ukraina dia kemarin Bang. Dan dari pemain menjadi pelatih, tentu ada proses ya di situ. Iya, ambil lisensi ya Bang. Untuk lisensinya. Kalian tahu tidak tentang bagaimana lisensi untuk kita dapatkan nih? Tentu dengan Biasanya tes ya. Iya, tes, ada paketannya, ada belajar berapa bulan. Kemudian dari A nanti ke B, ningkat-ningkat Bang. Nanti kalau ada lisensi misalnya 1 nih, bisa ngelatih tim Liga 4, naik lagi ke Liga 3 gitu Bang. Itu. Per lisensinya. Oke baik. Sampai Dan Liga 10.
Iya ya. Aku tidak percaya mentau yang ngomong. Oke. Nah ini kalau menurut kalian juga apa sih kunci kesuksesan klub sepak bola? Kalau yang kita lihat tuh dari klub-klub yang kalian lihat tadi, kekompakan mungkin salah satunya. Ya, kekompakan. Atau pemilihan pemainnya. Oh iya, bisa juga pemilihan pemainnya. Yang paling utama apa tuh? Utama dana. Kalau banyak dana pacak beli pemain kan. bagus, ya. Iya. Artinya di sini kendali besar untuk suksesnya klub sepak bola itu ialah dari pemainnya dulu. Penjualan merchandise-nya Bang, baju-bajunya itu kan masuk ke tim itu Bang, keuangan tim. Oke, dan semakin sering menang, klub sepak bola itu akan semakin dikenal. Iya. Kayak contohnya Ronaldo ya. Siapa lagi tuh? Ronaldinho, Messi juga. Dan mereka itu luar biasa sekali, mereka ngupload ke sosmed tuh langsung jutaan itu. Iya Bang. Kalau kita perlu bertahun-tahun itu ya. Kalau juga tercapai sampai berjutaan itu. Jadi memang dunia sepak bola ini kalau dari sisi pendapatan menurut kalian kayak apa tuh? Yang kalian tahu? Anjas mungkin punya pendapat di sini. Sisi pendapatan dia paling dari endorse dia Bang. Itu untuk yang sampingan ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa gaji pemain sepak bola itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kita tidak acuannya ke sana ya, untuk bermain sepak bola ini lebih ke hobi kan. Kalau memang bisa menjadi pemain profesional itu menjadi suatu bonus. Dan pernah ada kawan yang sampai benar-benar menjadi pemain profesional ada di sekeliling kalian gitu. Gak tahu. Ada. Kalau di Bapindo kemarin tuh ada Kak tahu Bang. Kenapa tuh? Ikut SFC 1000 besar Bang. Seleksi SFC. Ngitungnya itu lama nih ya. Dari 1000 besar Bang mana Bang? Aslinya itu. Iya, asli. 2021. Oh iya. Kira pemain baik kamu. Itu lah tahu kalau pemain laju tidak percaya aku. Dia ini Bang masuk 1001 baru itu. Kecil jadi. Besar. Ini serius tau. Tidak main-main. SFC 2001. Iya. Kalau untuk seleksi di Sumsel nih pernah ada apa nih? Untuk seleksi pemain apa? Ada pernah ada yang kalian peloi? Ada tak? Kalau kami Bapindo enggak Bang. Iya ya. Lebih ke fun match saja Bang. Tidak secara pribadi mungkin. Oh enggak. Kayak ada open ini untuk klub ini kayak itu. Enggak, atau kalau untuk apa ya? Kelompok sepak bola ini pernah ada ikutan kayak itu? Kalau turnamen ada kayak Piala Gubernur kemarin ikut. Tapi ikut di tim lain gitu Bang. Salah satu dari tim kami. Kesulitan untuk merebut bola pada saat kita bertanding tuh menurut kalian apa nih kesulitannya? Ya pertama tuh stamina, dan juga cari kalau musuh sama-sama tuh agak sulit Bang ngerebutnya. Iya, yang tinggi-tinggi tuh ya. Iya. Dia pakai body balance dia. String. Jadi kita pakai otak Bang mainnya Bang. Iya. Harus nunggu bola dulu nih. Iya. Jangan kalau main sepak bola tuh nunggu atau ngejar? Kalau tergantung dengan posisi kali ya. Kalau back lebih ke nunggu. Oke. Dan pernah ada pengalaman juga jadi kiper masing-masing? Anjas. Pernah juga. Kayak apa tuh sulitnya menjadi seorang kiper tuh kalau mempertahankan kan pengaruhnya besar tuh. Kalau jadi kiper tuh tergantung dengan back di depan. Kalau dia ada backnya ada, kita jadi pondasi kedua kan. Nah, kalau backnya tidak ada, antara maju sama mundur itu Bang, kita bingung lihat bola itu Bang. Kalau bolanya jauh dari gawang, mungkin kita tetap mundur dulu Bang. Kayak itu kayak. Dan juga perlu fokus juga ya pada saat nangkep bola itu, apalagi lah sudah semakin dekat tuh. Yang penting jangan takut dengan bola Bang. Karena ketakutan uang untuk yang pertama kali jadi kiper tuh agak kena muka, kena perut lah, kena segala macam. Galak nipu kan orang nendang tuh kan. Iya, itu. Jadi kalau ngelak duluan, ataunya belum nendang. Nah, supaya kita berani menghadapi bola kayak apa tuh biasanya Anjas? Paling latihan dulu tuh Bang. Latihan juga. Oke. Ceknya ada yang bergabung, coba kita angkat ke teleponnya. Ada siapa? Halo. Sriwijaya, selamat pagi. Perempat, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sama siapa di mana? Bisa bicara dengan Pak Item Pak. Yang mana Pak? Bulan Pihak. Dengan siapa ini? Salah sambung ini caknya Pak. Ini radio Pak. Oh.
Oke ya. Beresol aja aku tadi siapa ini. Kalau lagi penjualan. Amin cabang bayi jangan sampai Pak. Jadi emang itu ya, perlu ada latihan juga. Biasanya latihan untuk seorang kiper tuh kayak apa tuh? Beda tak dengan pemain-pemain lainnya? Beda ada bang. Bedanya di mana? Kalau pemain kan lebih ke fisik, lari, terus passing. Oke. Nah kalau kiper paling buat nangkep bola itu. Lebih ke sana ya. Lebih ke sana dia di situ. Dan untuk kiper ini juga perlu ada cadangan juga kan? Ya perlu. Pasti cadangan, kan. Pasti. Walaupun cuma mantap, tapi bukan cuma mantap di sini. Karena tombak kekuatan tim itu kan juga ada di kiper. Kalau kipernya tidak cekatan, pasti kebobolan. Pasti gitu kebobolan. Kan. Dan ada yang nanya nih di WhatsApp, celebration apa dia nih? Celebration atau apa itu? Apa tuh? Maksudnya apa katanya kayak itu pertanyaannya. Siapa yang pengen jawab? Jadi bang, ada setiap cetak gol tuh ada selebrasi, gaya bang. Iya. Jadi kayak bertiga punya gaya masing-masing. Kayak apa tuh gayanya? Kalau Anjas gimana Anjas? Yang tidur gini pak. Oh ya kayak di foto ini ya. Iya. Kalau tahu gaya batu ini cak. Kalau saya gini. Kalau tahu cak mana? Gaya ini. Oh iya betul ya, Amigos tadi itu ya di situ ya. Oke, jadi untuk Manca BC yang tadi yang bertaja selebrasi itu lebih kepada ekspresi ya, merayakan kita berhasil untuk mencetak gol itu tadi. Oke, pernah ada menang telak ada jauh nian sampai 10-1 itu ada tak pengalaman selama bermain sepak bola? Kalau fun sih jarang bang, karena lebih ketawa-ketawa, lebih seneng be. Tidak ngitung skor bola. Iya. Oh tidak dihitung. Oh iya. Kalau fun bedanya di situ. Tapi pada saat kalian turnamen pernah? Gak pernah ikut Bapindo bang. Oh, udah pernah. Emang dari awal. Tapi kalau sejarah pribadi mungkin pernah bergabung di mana? Tiba-tiba ikutan turnamen. Pernah. Skornya yang paling kejam yang pernah kalian tahu ada enggak sampai jauh dia itu? Enggak ada. Paling 4-0 gitu. 4-0 tuh lumayan jauh dah itu. Lumayan agak jauh kan? Lumayan dia. Iya bang. Lebih jauh lagi Palembang Kayago. Iya. Apalagi PP ya. Jalan kaki bang ya. Tambah jauh itu tahu. Oke. Iya. Dan andai ada yang pengen bergabung menjadi bagian dari Bapindo FC, kalian open enggak? Boleh. Kami open. Syaratnya apa tuh? Syaratnya SKCK. Apalagi? Mungkin kalau SKCK dengar ini dia nanya ke SKCK aja. Yang penting hobi bola. Kalau mengenai paham lapangan KGE. Ketika sudah di lapangan, karena ini memang sifatnya fun kan. Iya. Skill nggak penting, yang penting bisa foto dan kumpul aja bang. Nah ada juga di kayak kawan-kawan di Romario tuh ada apa yang cewek-cewek tuh? GS. Kalau di Bapindo ada juga ada GS. Ada tapi jarang. Ada berapa ikut tuh? Kak tahu tuh lagi SKB. Kayak jilbab bang. Merangkap ya. Tapi jangan yang tahu di lapangan kalian suruh kibas rambut. Apa bang? Pasir kalau nyampah. Itu boy. Karena ini kalau besi-besi ya tengahnya nih paku tuh. Cabut ke paku langsung tembang gitu. Itu salah satu alasan ngapa tahu rambut panjang boy ya. Ini tahu memang stylenya kalau main sepak bola pakai kacamata juga. Iya kan, kadang pakai kacamata. Susah ya nambah ya nginjak bolanya tadi. Oke. Dan kalau pemilihan jam untuk bermain sepak bola itu menurut kalian lebih enaknya tuh bermain jam berapa nih? Anjas mungkin ada enggak rekomendasi jam? Rekomendasi jam sih sekitar jam 8 paling lebih enak itu bang. 8 pagi 8 malam. 8 malam. 8 malam. Kenapa tuh alasannya pemilihan jam 20 malam? Jam 20 malam itu lebih enak, terus tuh pulang kerja tuh kan pas itu bang. Pulang kerja jam 6, jam 7 siap-siap, jam 8 berangkat selesai. Oke, baik. Nah ini mengenai tanggapan kalian juga ada yang mengatakan bahwa main sepak bola itu berisiko juga dengan ada kaitannya dengan penyakit inilah segala macam lah. Menurut kalian hal itu terjadi oleh apa? Apakah memang penyebabnya sepak bola? Tidak ya. Karena memang ini kembali dengan fisik juga. Kalau memang kita sekiranya badan kita belum prima atau belum siap untuk diajak untuk bermain sepak bola, lebih baik jangan ikutan gitu kan. Untuk menangkis resiko yang bakal ditimbulkan. Coba menurut tanggapan kalian lagi, bermain sepak bola ini tentu menyehatkan kan itu pasti.
mengenai yang terjadi, aduh itulah. Bagaimana nih tanggapan kalian? Mungkin Rio sebagai ketua. Biasanya ada bang. Jadi kalau orang yang sakit itu bang terlalu diporsirkan untuk tetap main bang. Nah itu. Dipaksa mungkin pernah ada yang meninggal. Waduh. Di lapangan pernah. Pernah lihat langsung? Enggak, di sosmed. Di sosmed dipaksain tetap main. Ada salah satu selebriti juga pernah tuh. Iya. Dipaksain tetap main gitu bang. Dan kalian biasanya membatasi diri untuk tidak ikutan bermain sepak bola ketika pada saat apa tuh? Walaupun ini hobi, pasti ada kan? Iya bang. Membatasi ketika apa yang dirasakan? Ketika lagi sakit gitu, lagi enak badan. Iya, enak badan. Cedera jangan dipaksa gitu main. Sampai ngerugiin diri sendiri bang. Itu karena beresiko ya. Lebih ke situ sih. Iya. Oke, baik. Dan cedera nih, untuk yang awam pengen tahu juga. Biasanya kalau dari pengalaman kalian langsung nih, pernah tidak mengalami cedera juga pada saat bermain bola? Pasti pernah. Pasti pernah bang. Oke, dari Rio dulu mungkin. Cedera di bagian mana? Kalau saya bang lutut, jadi pernah fisioterapi bang. Nggak main 3 bulan bola. Waduh, sampai semua itu ya? Iya, di fisio sembuh alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Jadi itu urut juga. Iya, diurut, di fisio. Jadi jangan dipaksa ke juga ya. Iya. Ketika sudah cedera. Karena sakit bang kalau kena lutut bang. Itu. Takutnya kena ACL kalau dipaksain. Itu yang mengerikannya di situ ya. Iya, kalau tahu pernah cedera juga tak? Pernah. Di bagian mana tuh? Jadi HP pecah kena bola. Udah kena luka-luka aja dikit. Oh iya. Ngapa dicakar wong apa? Dicakar harimau. Jadi saking semangat tadi lecet terseret main tuh. Iya. Oh iya. Karena memang lapangan tuh tidak galau-galaunya mulus ya. Iya. Ada apa ya Mak itu? Entah ke batu, entah ke apa Mak itu kan. Jadi kita harus cermat juga di situ kan. Oke, baik. Kalau Anjas ada pernah mengalami cedera juga? Pernah ada bang. Di bagian mana tuh? Di kaki tulang kering itu bang. Oh iya, di tulang kering tuh, waduh. Tentu tanggopnya mejem gitu saking kayak ini ya. Pernah beladokan kemarin itu kan 2 minggu gak main kemarin. Aduh, itu bengkak. Bengkak itu bang, biru itu bang. Itu untuk teknik penyembuhan pada saat itu paling dikompres paling. Kompres, tapi tidak diurut tidak tuh ya? Tidak bisa. Karena ini kan tulang kering kan, itu, bukan keseliu atau apa. Disenggol lebih sakit. Nah itu, jadi memang bermain sepak bola itu memang menyenangkan, tapi tetap kita harus melihat resiko juga sih, kayak beberapa hal yang perlu kita antisipasi ya supaya tidak terjadi itu tadi kayak cedera dan lain sebagainya. Tapi untuk yang cinta sepak bola pasti sudah paham ya mengenai hal-hal itu, bagaimana untuk menghindarinya di situ. Oke, dan karena kita sudah hampir ada di penghujung perjumpaan masing-masing, apa nih yang pengen disampaikan pendapat kalian mengenai sepak bola ini? Dari Rio dulu mungkin sebagai ketua. Untuk saat ini sih bagi saya sih tetaplah bermain bola mumpung masih sehat bang. Dan punya waktu. Baik, kalau tahu tetap semangat main bola dan jauhi narkoba. Nah itu Amigos. Lezatos ya. Oke, kalau Anjas? Ya tetap bermain bola walaupun tetap semangat aja bang. Oh ya, tetap semangat ya. Semangat. Oh iya, satu lagi katanya main bola tuh makin hujan lebat makin seru ya. Iya bang. Iya bang. Ini ada yang nanya juga tuh. Kenapa tuh alasannya? Biar bisa slidingan bang, baca meluncur gitu bang. Jadi euforia tuh semangat itu lebih bangkit. Tapi itu ada sisi negatifnya juga bang. Kenapa tuh? Jadi kan setiap main bola kan pool sepak bola itu kan dari besi ada bang. Jadi bisa nyamper petir. Nah itu. Dan juga kita memang disarankan dari SD dulu, kalau hujan deras apalagi petir jangan di tengah lapangan itu. Iya. Kalian pernah main sepak bola dengan kondisi hujan deras ada petir juga tetap main? Pernah. Tapi posisinya lagi di lapangan. Kalau belum di lapangan budak datang bang. Iya karena hujan kan. Itu juga mainnya karena lah kepalangan. Iya lah kepalangan. Tapi itu tadi ya tetap waspada baik. Karena sial itu tidak ada di kalender Cak Jong ya. Tanggal sial itu tidak ada kalender, artinya di sini memang mencek-cek hobi itu memang menyenangkan, tapi tetap dengan segala sesuatu yang kita harus mawas diri juga ya ketika di lapangan. Oke, baik, dan ada tambahan mungkin untuk ada lagi tuh yang pengen gabung, bagaimana tuh caranya? Bisa menghubungi di mana?
Atau kalian ada Instagram mungkin? Ya, bagi teman-teman yang pengen gabung bisa DM aja Instagramnya Bapindo FC bang. Oke, Bapindo FC dan silakan DM, kaki akan ditanggapi oleh adminnya di situ ya. Iya, Bang. Oke, baiklah kalau itu baik. Dan terima kasih Mas BJ karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mudah-mudahan tadi obrolan kita bersama dengan Rio, Anjas dan juga Towo ini bermanfaat ya. Apalagi untuk yang hobi sepak bola, aku yakin obrolan ini akan sangat menyerukan begitu ya. Oke, dan kita pamit dokin. Insya Allah kita bakal ketemu di lain kesempatan. Kami yang kulo yang bertugas undur diri dari ruangan dengan Mas BJ. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginditan satebihing lelengkahan hep di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu miteu matri dina ati matak betah tumanina nu dijunjung dipilu lamun tempatna induna kandung salira teh Bandung ning nang ning